Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam dahsyat untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel PKBM Dijaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman atau pengalaman cara membuat akte ikrar wakaf atau pengurusannya sampai keluar AIW atau akte ikrar wakaf. Sebelum dilanjut, sebaiknya subscribe dulu karena subscribe gratis, like, komen, serta share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Oke, kita lanjut. Jadi, menurut pengalaman yang saya eh, laksanakan di lapangan untuk pengurusan akte ikrar wakaf atau AIW itu sangatlah mudah, hasilnya sangat mudah. Cuman yang membuat lama itu adalah lampiran-lampiran yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama, eh, untuk AIW itu yang perlu dipersiapkan yaitu yang jelas pertama adalah tanah yang mau diwakafkan ya. Kemudian orang yang mewakafkan tanah itu, kemudian yang ketiga adalah penerima wakaf atau nazir. Jadi untuk wakaf ini sendiri ada tiga unsur tadi, cuman dalam pengisian eh, akte tadi tersebut yang perlu diisi itu harus ada melampiri seperti eh, yang pertama adalah untuk wakifnya atau pewakafnya. Yang pertama adalah melampiri KTP-nya, kemudian nazir, dan nazir ini adalah sebagai penerima wakaf, terdiri dari 5 anggota ya, terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ketua, sekretaris, kemudian bendahara, anggotanya 2. Jadi itu semua harus melampirkan fotokopi KTP. Kemudian selanjutnya adalah saksi-saksi dari pihak keluarga yang mewakafkan. Itu ada 4 yang tertera di sini adalah yang harus tanda tangan di eh, akte ikrar wakaf tadi. Jadi ada 4 keluarga, kalau bisa ada anak kandung, kalaupun nggak ada ya anak menantu dan anak kandung. Jadi 4 harus dipenuhi, ditandatangani dan melampirkan fotokopi KTP. Kemudian untuk eh, nazir, sebagai nazir itu sebagai anggota nazir juga itu juga melampirkan fotokopi KTP. Nah, kemudian untuk dalam penerima wakaf itu, kalau misalkan wakaf itu tanah itu diwakafkan untuk kepentingan musola atau masjid, itu yang selaku sebagai nazir itu bisa eh, yang menjadi nazir adalah pengurus musola tersebut atau pengurus masjid tersebut. Jadi eh, pengurus tersebut yaitu juga melampirkan fotokopi KTP. Kemudian untuk materai juga kita memerlukan materai, itu ada sekitar 14 eksemplar atau 14 biji untuk materainya. Itu nanti untuk digunakan untuk akte ikrar wakaf ini, karena ini nanti rangkap 4 ya. Untuk rangkap 4, satu dibawa yang mewakafkan, satu dibawa untuk yang nazirnya, satu untuk Kementerian Agama, kemudian yang satu untuk arsip kantor urusan agama. Jadi materinya 14 itu untuk kebutuhan itu. Kemudian untuk selanjutnya juga ada harus membuatkan surat keterangan kepala desa atau tentang pewakafan tanah milik ya. Kemudian domisili tanah yang diwakafkan itu minta ke kepala desa atau kantor kelurahan. Jadi selanjutnya, untuk kalau itu sudah semua terpenuhi, fotokopi KTP-nya dari semua unsur tadi, dari mulai pewakaf, kemudian saksi dari keluarga pewakaf itu ada 4 orang, berarti 5 KTP ya. Kemudian anggota nazir, sekretaris dan bendahara, anggotanya 2, 5.
berarti ada 10. Kemudian dua lagi adalah saksi. Saksi ini yaitu saksi sebagai eh, yang menyaksikan waktu ikrar wakaf itu juga butuh dua KTP. Jadi totalnya KTP yang perlu dikumpulkan atau fotokopi KTP yang perlu dikumpulkan adalah 12 orang ya. Kemudian untuk masalah yang hadir di waktu akte ikrar wakaf itu yang harus diwajibkan ada 6 orang. 6 orang itu apa aja ya? Yang pertama adalah pewakaf atau yang mewakafkan tanah tersebut, itu positif satu ya. Kemudian dua adalah sebagai penerima wakafnya atau adalah nazirnya ya. Kemudian anggota dari nazir ya itu minimal sekretaris dan bendahara. Kemudian ya seharusnya ada 5, cuman yang sebagai saksi tadi 2 orang tadi bisa merangkap sebagai anggota. Jadi cukup itu. Jadi satu tadi pewakaf, 2 nazir, 3 sekretaris bendahara yang dari anggota apa namanya ke pengurus nazir. Kemudian yang 5 saksi, 6 juga saksi 2. Jadi minimal ada 6 yang harus hadir di waktu pelafalan akte ikrar wakafnya ya di kantor urusan agama. Jadi minimal 6 itu, kalaupun bisa lebih itu lebih bagus. Kemudian untuk yang saksi 2 orang tadi ya dianjurkan kalau bisa emang orang-orang di lingkungan tanah yang akan diwakafkan. Kalau misalkan ada kebetulan di situ ada seperti bayan atau kepala dusun atau RT, itu lebih diutamakan. Kalau misalkan nggak ada atau jauh bisa pakai warga yang di sekitar masyarakat tersebut. Jadi mungkin itu aja untuk penjelasan tentang pengalaman saya untuk membuat sebuah akte ikrar wakaf. Dan fungsinya apa atau akte ikrar wakaf ini, yaitu berfungsi juga untuk membuat ID musola atau membuat ID masjid agar terdaftar di Binmas, jadi bidang masyarakat yang ada di Kementerian Agama. Karena ID tersebut akan berguna nantinya adalah untuk sebagai acuan untuk penerima bantuan-bantuan di Pemda ataupun Kementerian Agama. Jikalau tidak ada ID tersebut, maka belum bisa mengajukan suatu bantuan-bantuan yang ada di Pemda maupun di Kementerian Agama. Jadi pengurusan akte ikrar wakaf ini juga sangat penting, selain untuk mencegah sengketa yang akan datang, juga berguna untuk dasar atau acuan atau pendukung sebagai penerima bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemda ataupun Kementerian Agama. Jadi itu, kalau misalkan ada pertanyaan seputar akte ikrar wakaf, pelaksanaan dan sebagainya, bisa dikomen di video di bawah ini. Kalaupun tidak ada pertanyaan, cukup ya. Nanti saya akan buatkan apa namanya untuk ini format-formatnya, nanti saya akan share di blog PKBM Budijaya Sukada Blogspot ya. Nanti kapan kalau udah saya senggang nanti akan saya upload di blog untuk format-format yang ini. Jadi bisa disamban-samban semua, bisa disalin, bisa di copy ya nanti kalau misalnya ada yang mau ngurus ikrar wakaf. Oke, demikian penjelasan tentang pengalaman saya mengurus akte ikrar wakaf. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf.
Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali subscribe dulu karena subscribe gratis, like, komen, serta share agar video ini bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan informasi tentang pengurusan akte ikrar wakaf. Oke, terima kasih. Semoga yang menonton video ini dimurahkan rezekinya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam dahsyat, salam untuk kita semua. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.